Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Habib di Penaraga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia dan terutama sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan paman-paman saya, saudara-saudara saya, ada juga sesama satu alumni saya di sini. Ada juga yang sudah lama kita kenal tapi mungkin tidak saling bertegur sapa, tapi alhamdulillah sekarang bisa kita berwajah untuk kita saling munasahah. Alhamdulillah, syukur pada kai madare lo eda angi lai to dohara sigi yake di cua kewara ke angi. Jadi motok ngampun doh mata TSRS pada kai menti karet doh sama kutawa. Lukur sama si dai ke di tandor rumah gas pada kaina, karena memang sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. De sak beta wa madakan dende kerakoporo para ulama ahlul hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaranare khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai tatkala beliau ada hajatnya, baik itu dipakai pada khutbah nikah atau khutbah Jumat atau di dalam memulai pelajaran mau'idhah atau juga akan bahkan dalam tulisan-tulisan para ulama. Karena hakikatnya tulisan para ulama itu adalah ucapan mereka yang mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. De sentak beta madam korongga pada malam hari ini yaitu sebuah hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang terkenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 40 hadis, tapi sebenarnya ada 42 hadis. Izinkan Mada membawakan pada malam hari ini, pada pertemuan kita ini, yaitu hadis yang ke-19. Dia kombi waras entabe wara anak-anak yang tingkat SMP atau SMA yang mungkin sudah bisa menghafal hadis ini, atau mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, insya Allah dapat hadiah. Ya, yang bisa hafal hadis
Ini. Tafadhol. Mari anak solid, siapa itu di belakang? Atau Ita, mari, start ya. Ya. Oh, atau Madam Sodi Ustaz ya, mutang kampung. Khutbatul hajah tadi setak beta cuma riwayatkannya. Pada kita doh, maluku selama ke komite ringan tapi mungkin terluputkan kalau itu adalah hadis sahih. Setak bet siapa yang meriwayatkannya? Yang meriwayatkan khutbatul hajah itu. Insya Allah kita dengar itu khutbah-khutbah di Jumat atau di khutbah nikah dan sebagainya. Khutbah Jumat atau khutbah nikah. Sampai kami mari lagi. Insya Allah madam ma'aru hadiah itu terus cambil ya. Ya. Sampai coba meriwayatkannya. Hadisnya sahih, tapi tolong disebut rawahu kada fulan wa fulan ya. Ya. Dak dagu tahan tari Mas Tabe. Masuk madara lukur manta ada sih. Ini hadisnya sahih. Jadi sampai fa inna ahsanal kalami kalamullah atau fa inna asdaqal hadisi kitabullah itu adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW. Jadi kerongga mata ke genendes tak beda atau mata sotoi terangkan mau ustoi tentang khutbatul hajah ke. Jadi sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah atau diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Kemudian wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya hati kita, jiwa kita, diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amal perbuatan kita. Kemudian tegas kami Rasulullah SAW, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah dan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang makhluk pun, seorang manusia pun yang bisa memberikan menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, maka tidak ada seorang makhluk pun, seorang manusia pun yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Kemudian dari Rasulullah SAW untuk kita bersyahadat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan tentang 3 ketakwaan. Jadi ete pelantikana khutbatul hajah ge karena diingatkan kita mada menuntut akan korongga lao ita doh 9 beki diingatkan tentang agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. War ade menandai. Kemudian ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ede keneo weki ita doh menare madaru akeke kita bisa menyambung tali silaturahmi. Ede kum sanapo dek ade madare. Kita menyambung tali silaturahmi. Insyaallah kalau kecampur borore wara insyaallah hubungan keluarga dek ada entah nikarneku atau ada hubungan darah dan sebagainya. Insyaallah mata yakin ada di antara itu ake. Ya. Kemudian tak akan dicuak ke warang gede dengan bertakwa kepada Allah, reta ada Allah Rasulullah ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di ayat pesan yang ketiga ketakwaan. Wa may yuti'ina wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dan keberuntungan sangat besar. Jadi urusan kesuksesan itu atau keberuntungan itulah hakikat adalah kalau kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, fa inna asdaqal hadithi atau fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya pembicaraan, sebaik-baiknya perkataan adalah kalamullah. Ja'alani Allahu iyyakum
mimma yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan madar ita sudah menam esentasa, termasuk orang-orang yang mau mendengarkan perkataan-perkataan yang baik ini dan mengikuti yang paling baik dari apa yang disampaikan. Jadi seperti itu sebagai mukadimah dari Mada tentang sedikit makna dari khutbatul hajah yang Mada sampaikan tadi. Kemudian diingatkan ini bahwa padahal pada zaman Nabi tidak ada amalan-amalan yang khilafus sunnah itu. Itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tapi harus kita pahami jemaah sekalian, hadis akike, hadis wa'id, hadis berupa ancaman. Tidak langsung kita mengatakan seperti itu berarti kita memvonis orang itu langsung dia jatuh dalam berbuat bid'ah. Karena ada syurut dan mawani'nya kita membid'ahkan orang, mentadbikan orang, memfasikan atau bahkan mengkafirkan itu ada syurut dan mawani'nya. Tidak semudah itu. Jadi tidak langsung kita mengatakan, nah, nak kafir nami dohogan, nak bid'ah nami dohogan. Tidak seperti itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh para khutbah, para dai dan sebagainya. Itu sebagai bentuk peringatan. Bayangkan ini, Rasulullah SAW ingatkan, padahal pada zaman belum ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau hilafus sunnah atau dikatakan amalan bid'ah itu. Tapi Rasulullah sudah wanti-wanti mengingatkan. Jadi seperti itu jemaah. Jadi kita harus perlu pahami dengan baik. Baik, madama baca naruh 9 weki hadis yang ke-19. Jadi hadis ini salah satu hadis yang sangat agung yang perlu kita berikan perhatian khusus. Sana mata hafal hadis ake, insyaallah kita dohori sana hafal dan kita akan pahami hadisnya atau makna nanti insyaallah taala. Mada bawakan di sini yang disyarah hadis ini oleh seorang ulama dari Saudi Arabia yaitu As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, salah seorang ulama kibar di Saudi Arabia. Mada membaca lengkapnya. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law istama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadalahu lak wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sentak beta jemaah sekalian, bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, seorang sahabat kecil, sogir, mungkin seumur mana ya Anda, mungkin ada yang usia SMP atau kelas 6 atau kelas 5, 6 atau kelas 1 SMP gitu. Seumur itu. Bagaimana hadis ini jemaah sekalian, Rasulullah SAW menanamkan akidah tauhid kepada seorang sahabat kecil ini, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, anaknya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas. Oh ketika nangara anade, ya gulam, wahai anandaku sayang, aku ajarkan kamu beberapa kalimat, beberapa ucapan, beberapa kata yang itu menjadi peneguh hatimu, penguat akidahmu, peneguh jiwamu. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, wahai anandaku, niscaya Allah, engkau akan dapatkan Allah berada di depanmu. Tujahaka itu dalam riwayat tadi amamaka.
Kemudian ditekan oleh Rasulullah SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta sesuatu hajat, apa saja keperluan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina rahut imakalai. Pala insyaallah janda yakin tiwarja ko memrahut iradera lao di rade lao raho rezeki atau raho jodoh atau apa di kuburan, insyaallah tidak ada lain bojo insyaallah. Iya. Kemudian apa? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau yung dari mara bahaya, ada apa saja, atau ini sekarang ini ada pada kita sedang menimpa negeri kita kaum muslimin di Indonesia, khusus negeri kaum muslimin umumnya di seluruh negeri penjuru dunia, yaitu wabah Covid ini. Itu yang kadang kita lupakan. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demotok ngampuni, tika caru poda ini anjuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak, tidak bersuara dan sebagainya. Cuma kadang-kadang lupa naike. Minta pertolongan pada Allah dengan kita berzikir kepada Allah, minta pertolongan pada Allah dengan kita bersabar, minta pertolongan pada dengan kita sholat. Kan gahib berumah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dengan salat. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam kita menjauhi kemaksiatan, sabar dalam hal yang ala aqdaril atas musibah menimpa kita ini. Kita sabar, insyaallah taala Allah segera akan penyakit ini. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bertaubat memohon ampun kepada Allah. Berharap ngampun dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya rumah pamaluan hantam musibah ke. Watiwara pilu hantam manusia. Hanya Allah satu-satunya. Oleh karena itu, nasihat Rasulullah pada masih sangat layak untuk kita ingatkan kembali diri mada dan kita menanti. Tarahuk di rumah, rahap pamau di rumah, angkat segera penyakit atau musibah wabah Covid-19 ini dari bumi kita tercinta di Indonesia dan negeri kaum muslimin dan seluruh dunia insyaallah taala. Baik, sentak beda ampun ausi diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kat katabahu Allahu laka. Ketahuilah, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini, umat manusia ini, dari awal sampai akhir, fi masyariqil ardi wa maghribiha, di timur dan di barat, berkumpul untuk memberikan manfaat dengan sesuatu kepadamu, sama sekali tidak mereka bisa bermanfaat kepadamu kecuali apa-apa yang Allah telah tetapkan, tuliskan, takdirkan bagimu. Dan sebaliknya, walaupun seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan mudarat, ingin memberikan bahaya, mencelakakanmu dengan sesuatu, sama sekali mereka tidak akan bisa memberikan mudarat, bahaya, mencelakakanmu kecuali apa-apa yang Allah telah tetapkan atasmu. Wa takdir kayak berumah. Sebab apa jemaah sekalian? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat untuk pena yang menulis takdir makhluknya ini dan telah kering lembar-lembar tulis takdirnya. Bune kombira ringa jamena sepuna weki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW katakan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menulis ketetapan takdir makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun. Jadi jemaah sekalian, dengan keyakinan seperti ini kita akan menjadi tenang dalam hidup kita. Kita akan selalu bersungguh-sungguh berupaya untuk beramal sebaik mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Dengan kita seperti itu, mulai akan dede, madama jelaskan sedikit afwan. Jadi ihfazillah itu jemaah sekalian di sini dijelaskan di sini. Ihfazillah itu adalah kalimatun azimatun jalilatun. Kalimat yang sangat agung, sangat besar maknanya. Yakni apa? Ta'ni ihfad hududahu wa sari'atahu bi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi
wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi wa ma taqumu bihi ibadatuka wa muamalatuka wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla. Jaga si bandai jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana kita menjaga batasan-batasan Allah, kita menjaga syariat Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian pula dengan kita mempelajari agamanya ini, yang dengan itu kita akan bisa beribadah dengan baik, bermuamalah dengan baik, dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jemaah sekalian, yahfazka fi dinika wa ahlika wa malika wa nafsika. Terjaga semandai rumah jemaah sekalian, Allah akan menjaga agama kita. Allah akan menjaga keluarga kita. Allah akan menjaga harta kita. Allah akan menjaga diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yujzil muhsinina bi ihsanihi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan itu sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dari ini semua jemaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita ini. Kemudian jemaah sekalian, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di depanmu. Artinya di depanmu. Jadi maknanya di depanmu, Allah berada di depan kita jemaah sekalian. Sebagai keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berada di depan kita, yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilaihi wa yahdika ilaihi wa yazuddu anka kulla syarrin wa la siyama idza hafizallaha bil isti'anati bihi fa innal insana idza ista'ana billah azza wa jalla wa tawakkal alaihi kana Allahu hasbuhu wa la yahtaju ila ahadin ba'dallahi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Arti Allah Subhanahu wa taala berada di depan kita jemaah sekalian, yaitu Allah senantiasa menuntun kita, menunjukkan kita kepada seluruh kebaikan, semua kebaikan, dan mendekatkan kita kepada kebaikan tersebut, dan menunjuki kamu kepada petunjuk dan hidayah, dan juga akan menjaga kita dari seluruh mara bahaya, akan melindungi kita dari segala keburukan, terutama apabila kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi nasihat kepada Ibnu Abbas tadi, yaitu idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu hanya memohon pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Kemudian dalam nasihat tadi Rasulullah kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ini, jika kamu mintalah pertolongan kepada Allah. Idza sa'alta hajatan fala tas'al illallah azza wa jalla. Wala tas'al al-makhluq syai'an. Artinya para jemaah sekalian, nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini, sahabat kecil ini, dan tertancap betul pada hati sanubari sahabat ini. Jika kamu minta, mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada manusia sedikit pun. Fa idza qadira annaka sa'atal makhluq mimma yaqdiru alaihi fa'lam annahu sababun minal asbab. Nah, saatnya kita meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada makhluk, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi itu sebagai sebab dari sebab-sebab yang Allah berikan. Kita minta sesuatu pada manusia, jadi yakinilah yang memberikan itu Allah, yang mentakdirkan manusia itu bisa menolong kita atau memberikan kesehatan kepada batin kita. Karupun ada lokodo akan derahot mendai akhirnya ada tamparan dari manusia, yakinilah bahwa itu adalah Allah menjadikan manusia sebagai salah satu dari sebab karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia kau menghimbojon ini karup ke rumah ada lokodo namai
Namai wa'ak apa yang kita butuhkan karena kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang paling penting jemaah sekalian tentang masalah keyakinan kita pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, annal ummata law istamat ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Jadi jemaah sekalian, seluruh umat ini sejak awal atau akhirnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada sesuatu, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, takdirkan bagimu. Nah, dengan hal ini jemaah sekalian, manusia atau makhluk ini memberikan pada kita suatu manfaat itu karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang menundukkan seseorang atau manusia atau makhluknya agar membantu si fulan dan seterusnya, atau kita yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwallazi katabahu lahu, karena Allah telah menetapkan bahwa si fulan yang akan membantu si fulan yang akan membantu si fulana yang akan membantu si fulan dan seterusnya. Jadi hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati seseorang atau mentakdirkan seseorang bahwa lewat si fulan Allah Subhanahu memberikan pertolongan pada hamba tersebut. Ini merupakan anjuran atau targhib atau berisi perintah kepada kita semua agar kita selalu bersandar hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang bisa memberikan kebaikan itu kecuali manusia bisa memberikan kebaikan kepada kita itu semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seperti tadi, kalau mereka berkumpul memberikan mudarat, bahaya, mencelakakan kamu, sama sekali tidak bisa memberikan kecelakaan dan mudarat kecuali apa yang Allah telah tetapkan atasmu. Nah, kalau sudah jamaah kita beritikad seperti yakin dengan seperti ini, watilidahu. Jadi kita selalu maju, tidak akan mundur kita. Selalu menuju keridhaan Allah Subhanahu, selalu beramal dalam ketaatan, kita berlomba-lomba dalam amal ketaatan. Jadi akan hilang tiara itu, merasa sial karena ini, merasa itu dan seterusnya. Karena kita yakin ada satu kaidah yang sangat bagus untuk pada sampai ke masalah takdir ini, yaitu Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Beliau mengatakan ini tentang keyakinan para sahabat, yaitu apa? Sahabat itu jemaah sekalian, najma'u baina tasdiqan bil qadari wa ahdan bil hazmi. Jadi sahabat itu jemaah sekalian, mereka menggabungkan antara mereka beriman membenarkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersungguh-sungguh beramal. Jadi antara beriman kepada Allah mereka benarkan dan mereka sungguh-sungguh beramal. Sebagaimana dalam suatu hadis yang lain juga sikap para sahabat tentang masalah takdir jemaah sekalian, yaitu apa? Sewaktu Rasulullah SAW mengatakan, sebagian dari kalian akan menjadi ahlul jannah, sebagian kalian akan menjadi ahlul nar. Para sahabat yang lain, para sahabat memahami, kalau itu untuk apa kami beramal Rasulullah? Kita tidak beramal. Tidak, Rasulullah katakan, kalla, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan kalian bersandar kepada itu. Tetapi apa? Beramalah kalian, karena apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap dari kalian, setiap manusia akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan padanya atau takdirkan bagi. Akhirnya para sahabat menjawab, idzan nujiddu. Kalau begitu jawab sahabat, kami akan bersungguh-sungguh beramal. Kami akan sungguh-sungguh beramal. Nah, kemudian jemaah sekalian, di sini ada, ini cukup panjang ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik maksudnya penjelasan ini. Di sini jemaah sekalian, kemudian di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita semua lewat hadis ini, lewat nasihat pada sahabat ini, yaitu ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis siddah. Ingatlah, kenalilah Allah tatkala engkau berada dalam kesenangan, tatkala engkau berada dalam kebahagiaan, tatkala engkau berada dalam kelapangan. Ngasih senamori, aina nefa rumah, kewara ku rumah.
lagi luas rezeki kita, lagi lapang kita, lagi bahagia kita, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita seperti itu, ya'rifka fi syiddah. Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu, akan melihatmu, mengingatmu ketika kamu berada dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam kesempitan hidup dan sebagainya. Tatkala kita sehat ini, kita amalkan, kita manfaatkan kesehatan untuk kita beribadah kepada Allah yang sungguh-sungguh, niscaya dengan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita tatkala kita dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita dengan kita ikhtiar maksimal juga sesuai dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sini jemaah sekalian, ini pamungkasnya nasihat Rasulullah ini yang perlu kita pahami tentang masalah takdir jemaah sekalian. Yaitu apa? Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa-apa yang luput darimu tidak akan kena mengenai dirimu. Jadi apa-apa yang luput dari sesuatu tidak akan menimpamu. Jadi jemaah sekalian, hadis ini membuat kita itu akan selalu berani, tidak takut kepada makhluk. Jadi apa yang Allah takdirkan tidak akan celaka, misal gitu sebagai apa yang luput, atau tidak akan bisa celaka dan sebagainya, atau misal dalam kita naik kendaraan Allah takdir tidak akan terjadi tabrakan walaupun bagaimanapun, tidak akan kena jemaah sekalian. Atau meleset gitu misalnya dipukul, misal contohnya misalnya ada sesuatu mau menimpa, Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, tidak akan bisa kena. Dan waktu itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan akan menimpamu dari penyakit, dari apa saja, kecelakaan atau apa saja. Apa yang Allah sudah tetapkan tidak akan bisa luput, pasti akan kena. Nah, di sini jamaah sekalian, dengan keyakinan kepada itu kita selalu luju, kita akan selalu tawajuh, kita harus selalu memohon pertolongan pada Allah, berusaha semaksimal mungkin. Dan ingatlah jamaah sekalian, jika kita menjaga Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Menjaga agama kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga diri kita jamaah sekalian. Itu kita harus yakini. Yaitu dengan kita menjaga agama Allah, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di sini dikatakan nasihat Rasulullah, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Natani romoku sabar ke jemaah sekalian. Tak sabar dalam ketaatan ini sangat berat. Sabar dalam kita menjauhi maksiat mudah, insya Allah mudah, karena tinggal kita tinggalkan. Tapi dalam sabar dalam ketaatan ini sangat berat. Dan juga yang berat juga adalah sabar tatkala kita mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, aqdarillah al-mu'limah. Takdir Allah yang menyakitkan, atau mungkin dalam pandangan kita menyakitkan. Tapi hakik jemaah sekalian, takdir rumah ge tiwarama iha nanti kamena rabi rumah nanti ka menanggahin dari mojo. Hikmah kita saya belum tahu apa saja yang menimpa kita ini jemaah sekalian. Nanti kak dembotok ngampuni na badeku itu dohoni matahore cuma al de mada syukur pada Allah itu syukur kai madake paidara muulu eder rabi takdir rumah mungkin nampak pada kita itu adalah buruk bagi mada gitu. Tapi subhanallah justru dengan itu Allah berikan mada bisa misalnya tahadus binimatillah, lo aku hafal qiraah, lo aku tanao bahasa Arab, lo aku baca hadis dan sebagainya ini. Itu semua jalan-jalannya takdir yang itu. Jadi mungkin bisa jadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu. Maksud dalam hal ini apa yang takdir bagi kita mungkin itu terasa buruk bagi kita. Tapi yakinilah itu semua ada kebaikannya semua. Warapat kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat pada sahabat ini, wa'lam annal faraja ma'al karbi. Al faraja itu jemaah sekalian tersingkatnya atau terlepasnya dari segala kesulitan dan mara bahaya.
Jadi selama ini mungkin hidup kita sempit dan sebagainya, suatu saat insya Allah dengan kesabaran kita Allah akan buka pintu-pintu rezeki kita. Suatu saat Allah akan berikan kita jalan yang mudah. Tentu komiringa mereka wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu sudah sering kita dengar. Jadi kita bersabar jemaah sekalian. Kemudian di sini ada penjelasan yang sangat bagus dari seorang ulama di kalangan sahabat tentang masalah inna ma'al usri yusra wa anna ma'al usri yusra. Jadi jemaah sekalian, dengan kesabaran kita harus yakin setelah kesempitan itu ada kelapangan. Setelah kesusahan, setelah itu ada kemudahan, kelapangan, ada kebahagiaan. Setelah kita bersedih, insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya setelah kesempitan udah kemudahan itu jemaah yang bersinggahi rumah di keluarga, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Diulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra. Berkata Ibnu Abbas, yaitu apa? Radhiyallahu anhu, la yaghliba usrun yusrain. La yaghliba usrun yusrain. Tidak akan satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Di sini jemaah sekalian ada sedikit faedah secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala kalau al-usru itu pakai alif lam. Ya. Kemudian yusron ini dia bentuknya nakirah. Inna ma'al usri yusra. Jadi word tertentu, jadi setelah dipersempit karena nanti akan banyak sekali setelah kita dapatkan kesulitan itu akan banyak sekali kemudahan-kemudahan, akan banyak lagi kebaikan-kebaikan. Setelah dipanjat keburukan kesempitan akan banyak datang kebaikan yang Allah berikan diganti setelah itu. Maka di sini dikatakan tidak akan bisa satu kesusahan bisa mengalahkan atau kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi perlu kita yakini jemaah sekalian bahwasanya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa-apa yang Allah takdirkan pada kita ini semua hakikatnya kembalinya itu pada kita semua. Waraq untuk Anda ini terakhir qulillahumma malikal mulk itu apa? Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu segala kebaikan. Jadi mungkin nampak di mata kita itu adalah keburukan, hakikatnya di tangan Allah itu hakikat adalah kebaikan buat kita semua jemaah sekalian. Mungkin sampai di sini? Ya. Nah, sudah Isya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan sedikit sampai ini bermanfaat buat Mada sendiri dan Itadah Seminan Weki. Di ketenggong balikai akidah kita, tauhid kita, bahwasanya kita haruslah selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwa apa-apa yang Allah takdir itu hakikat adalah kebaikan buat kita semua. Asa an takrahu sayyan wa huwa khairul lakum, dan sebaliknya wa asa an tuhibbu sayyan wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mudah-mudahan dengan sedikit sampai ini bermanfaat buat kita semua. Dari mada jam doa weki mada rawi tadhomena, sebagaimana Rasulullah SAW juga mendoakan para sahabatnya kalau mereka berada dalam majelis ilmu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.